kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selawat dan salam juga disampaikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap dengan tetap mengaji kita semakin dekat dengan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih, yang merupakan kitab yang paling sahih setelah kitabullah, setelah Al-Quranul Karim. Kita sampai pada kitab Al-Wudu, dan terakhir pelajaran kita kemarin tentang masalah babu abwal il-ibil wad-dawab wal-ghanam wa marabidhiha, bab tentang air kecil onta dan binatang-binatang yang dikendarai. Dawab itu kendaraan yang dikendarai, maksudnya binatang-binatang tunggangan. Wal ghanam, kambing. Wa marabidhiha, dan hukum kandang-kandang kambing, maksudnya salat di tempat istirahatnya kambing. Kalau kami yang berkandang ya, dulu hanya hadirah, artinya di pagar lalu mereka di dalamnya. Nah, apa hukumnya salat di tempat-tempat tersebut? Tapi sebelum kita lanjutkan ke bab ini, barangkali di bab yang sebelumnya tentang faedah dari hadis disebutkan dalam bab itu, yaitu tentang besarnya atau dahsyatnya hukuman bagi orang yang muharibin, yaitu orang-orang yang membuat kekacauan dalam negeri. Itu menimbulkan rasa takut, khususnya di di daerah-daerah perantauan, daerah-daerah longang, di padang-padang pasir, sehingga mengganggu keamanan orang yang musafir. Kemudian orang-orang yang kemarin di kisas disebut dibunuh, agak bunyi ya. Mereka karena membunuh penggembala Nabi alaihi salatu wassalam dan menusuk matanya, padahal hadis datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan untuk melakukan muslah atau mutilasi. Tapi karena ini babnya bab qisas, karena mereka juga memutilasi penggembala kambing atau gembala unta Nabi alaihissalatu wassalam, maka mereka juga mendapatkan hukuman yang sama. Dan di dalam hadis itu juga terdapat makna dibolehkannya berobat dengan susu unta dan kencingnya. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa kencing unta dan hewan-hewan yang dimakan dagingnya dianggap sebagai tidak najis menurut kebanyakan ulama. Sebab Nabi melarang berobat dengan sesuatu yang najis. Ini ada kaitannya nanti dengan
pelajaran setelah ini atau hadis setelah ini, yaitu ketika Nabi SAW membolehkan orang salat di tempat tempat istirahatnya atau kandang lah ya, kandangnya kambing, tapi melarang salat di kandang atau tempat menambatkan unta, tempat istirahatnya unta. Padahal dari sisi hukum tadi sama kan? Sisi hukum kotorannya sama. Nah, kotorannya sama. Nah, kotoran unta dan kotoran kambing sama-sama najis atau sama tidak najis? Sama-sama kotor ya, tapi sama-sama tidak najis. Nah, sama-sama tidak najis, tapi kenapa dibedakan hukumnya? Di sini boleh salat, di sini tidak boleh. Ma'asyar kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami hadis ini Adam, yaitu Adam ibn Abi Iyas Al-Asqalani. Adam bin Abi Iyas Al-Asqalani termasuk guru Imam Al-Bukhari yang termasuk yang senior, sebab dalam sanad ini sanadnya rubai, antara beliau dengan Nabi hanya 4 orang. Sanad yang paling pendek dalam Sahih Bukhari 3 perantaraan antara beliau dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini 4. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, awwalu man fattasha al-haditha bil Basrah, ulama pertama yang memeriksa hadis di Basrah. Makna memeriksa, mempertanyakan. Dulu orang kalau dengar hadis tidak diperiksa, karena mau orang jujur banyak di masa itu. Tapi setelah mulai banyak ahli hawa, lahirnya gerakan-gerakan sempalan Islam, dan tentu saja seiring dengan lahirnya bid'ah baru, mesti lahir pula dalil-dalil hadis-hadis baru. Makanya bid'ah termasuk yang punya andil utama dalam memalsukan hadis, atau sebaliknya hadis palsu juga menjadi penyebab utama juga lahirnya bid'ah baru. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Ataki diberikan dengan Amirul Mukminin fil hadis, la yarwi illa an thiqah, adalah Amirul Mukminin fil hadis, yaitu gelar tertinggi yang diberikan kepada ulama hadis adalah Amirul Mukminin fil hadis, yaitu Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman di bidang hadis. Maka dicatat Syu'bah tidak meriwayatkan kecuali dari imam atau syekh yang thiqah, dan tidak menerima riwayat mudallas, kecuali mesti musarrah bis sama', mesti syekhnya menyebutkan sami'tu wa haddatsana. Maka dia katakan kuntu armuqu atau anzur ila fami Qatadah, wa idza qala an taraktu atau raja'tuhu, idza qala haddatsana atau sami'tu katabtu. Saya memperhatikan mulutnya Qatadah, guru beliau, kalau dia bilang an atau qala, saya tidak tulis, atau saya murajaah ke dia. Sami'ta au aula, kamu dengar atau bukan. Idza qala na'am sami'tuhu katabtu wa illa taraktu.
Jadi dia tidak ada hadis mudallas yang diriwayatkan oleh Syu'bah kecuali Thabit As-Sama'. Ini faedah. Qala akhbarana Abu Tayyah Yazid ibn Humaid Al-Asadi Al-Basri. Abu Tayyah Yazid bin Humaid Al-Asadi Al-Basri an Anas, dari Anas ibn Malik ibn Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, khadim Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi pertama sampai di Madinah sampai Nabi terakhir dan wafat di Madinah. Dan banyak sekali kesan yang manis yang dia riwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Selama 10 tahun berkhidmat, semuanya adalah kenangan-kenangan indah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau beruntung mendapatkan doa dari Nabi, yaitu diberikan umur panjang, rezeki barakah, anak banyak. Masya Allah, disebutkan oleh para ulama ahli terjemah bahwasanya beliau tidak meninggal kecuali sudah melihat lebih dari 100 anaknya. Lebih dari 100 anaknya, maksudnya anaknya dan anak dari anaknya. Nah, kalau sapi lawaknya harus ya. Awak lah buat saya. Hah? Allah nak buat anak-anak. Anak-anak lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ya, anak sekian lah ya. 120. Masya Allah. Hah? Itulah, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada yang kini mencari ekor kabar di Nigeria. Pernah dengar? Hah? Tidak saya lah. Biasa. Dan langsung sabit lah. Iya nya. Baca rata tu tak sahih. Alah. Nanti bercabut lah cerita. Ustaz Zabli Yusuf pun tak sahih berita ni. Hah? Itu tidak sahih berita lah. Yang sahih apa? Tapi banyak anak. Ayolah. Berarti angko bisa berubahnya saja. Nah. Tak, tapi apa nabunya? Bini banyak. Yang habis anak banyak. Ada yo. Tapi lebih satu anak kan? Itu sahihnya. Allah. Tuh kalau dia Ustaz PK mungkin Nigeria mencek ni. Demi dia. Subhanallah. Naam. Ala kulli hal. Tapi Anas bin Malik sabit, dia diberikan Allah SWT anak yang banyak dan rezeki yang murah, walhamdulillah. Qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla an yubna al-masjid fi marabidil ghanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sering salat sebelum dibangun masjid fi marabidil ghanam, di tempat istirahatnya kambing. Itu tempat kandang ya, di kandang, dekat kandang kambing. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya atau azhar sebelum ini, Jarir bin Abdullah salat di tempat kuda ya, tempat menambatkan kuda, yang juga mesti ada bekas-bekas kotorannya atau bekas-bekas kotorannya, baik air kecil maupun air besarnya, dan mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah. Nah, dalam ini hadis jelas tentang perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat lain juga dari perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi ma'atinil ibil atau mabarikil ibil. Walaupun tidak masuk syarat Imam Bukhari sahihnya, seperti dalam riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad,
maka sabit dari perbuatan Nabi dan dari perkataan Nabi dan juga dari perbuatan sahabat yang disahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dibolehkan atau Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan atau menyebutkan bahwasanya Anas bin Malik menyebutkan bahwa Nabi sebelum dibangun masjid beliau sholat di kandang atau di tempat istirahatnya kambing. Nah, kalimat qabla ayyubnal masjid, sebelum dibangunnya masjid, itu dipegang pula oleh Imam Ibnu Hazm, dipegang oleh Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, oleh Nabi alaihi salatu dipegang oleh Ibnu Hazm bahwa itu sudah dinasakh karena kalimatnya sebelum dibangun masjid. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah langsung membangun masjid. Maka ini yang dimaksud adalah di awal-awal hijrah, di awal-awal hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu menyuruh untuk membangun masjid di permukiman pedur, di pemukiman untuk dibangun masjid. Nah, wa an tutayyab, dan diharumkan, wa tunadhab, dan dibersihkan. Jadi ciri khasnya masjid itu adalah bersih dan harum, bersih dan harum. Makanya kalau tuan-tuan kalau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pasti ada bau aroma apa saudara? Gaharu itu kan di Ka'bah itu dibuat gaharu, masya Allah. Kabarnya gaharu itu dari India katanya, harga sekilonya nggak mahal mana, 35.000 nya. Bahan mentahnya sekilo 35.000 rial, 35.000 rial sekilo mahir ya. 35.000 sekilo mahal tuh. Gaul muanya, masya Allah. Ada marble itu lah, berapa? Iya, 35.000. 30 juta. Di mana roh? Hah? Irian Jaya? Siapa kembali ini sih? Hah? 30 juta? Itu nak tahu orang-orang. Tapi sebuah piti boleh beli. Mana usah nengok? Potong ada awak hilang tu kita juga awak aja dia jaya. Nah, iya. Ada hilang tu awak kapal kiri, alhamdulillah. Dari balik lainnya. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi disunnahkan oleh Nabi untuk dibangun masjid di pemukiman dan supaya dibersihkan dan dibersihkan dan diberikan haruman. Tetapi dakwah atau klaim nasakh di sini tidak kuat, atau fihi nadhar. Apa sebab izin Nabi untuk salat di kandang kambing sampai akhir hayatnya belum dicabut. Seperti dalam hadis Jabir ibn Samurah, Nabi SAW juga mengizinkan untuk salat di kandang kambing dan melarang salat di kandang onta. Oleh sebab itu, wallahu alam, maka nasakh di sini tidak sabit. Nasakh tidak sabit. Wallahu taala alam. Nah, sekarang pertanyaannya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kenapa ada pembedaan antara hukum salat di
kandang kambing dengan anak onta. Pertama, kenapa boleh ada izin kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Padahal kan solat itu kan disunahkan bersih, kemudian harum. Ada kandang kambing yang ngawut? Ada kandang kambing yang ngawun? Tidak ada kan? Ini artinya adalah kaum muslimin dan muslimat, artinya boleh atau tidak, bukan anjuran. Dan kemudian makna qabla yubnal masjid, sebelum dibangun masjid, artinya kan orang penggembala pada umumnya kubalo di mana? Di kandang kubalo. Ada kubalo di kandang lah. Kalau kubalo tidak di kandang no. Kalau kandang umumnya uang kubalo kemana aja pasal? Iya di padang, di tanah lowe kan, padang rumput. Kalau di situ kan nomor padang Sahara. Padang Sahara tu je. Sejauh-jauh mata mandang tak nampak uang dah. Nampak pun beko doa. Kadang dari zuhur sampai asar sampai ke nampak juga. Apa nak tonton nak naik sampan di Lawi kan kodoknya kan? Apa nak ke Malaysia nya Ustaz ni? Lah nampak ya. Kan lah nampak Johor tu. 3 jam malu juga sampai dia kan? Kan ya? Tak pernah ngilek. Tak pernah ngilek. Lihat tu. Siapa nak tak pernah ngilek sini? Amat sekadar-kadar ngilek. Dan kapan ngilek ke Malaysia tu. Jadi tadi nampak dia tak sampai dah. Jelas ya? Jadi memang apa namanya, saking luasnya. Jadi kalau di Padang Sahara kan boleh dikatakan datar gitu. Dan tumbuhan tidak banyak. Itu nampak dia sampai. Kalau asau sih apa namanya, mugai masih kodok apa zuhur sih kok tu nak solat asar kokin tak dia tak kajau jemaah, tak terkajau jemaah. Akhirnya solatnya di mana? Solatnya di mana? Dekat kambing tadi tu solat. Jadi 3 datang logo asli kala ni. Makanya diizinkan solat bagi yang bergembala itu. Ya, tidak loso di bawah ketika sedang di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sekali kandang kambing yang solat nang ada kan tak lah. Kalau ketika di Madinah mereka solatnya di masjid Nabawi atau masjid-masjid lain yang di sekitar kota Madinah. Dan pada umumnya kambing itu ditinggalkan di pinggiran kota Madinah. Di pinggiran kota kan kambing sebanyak itu tidak dekat cedawak kan 2 ekor kambing dia dekat aban apa namanya dekat dapur batang pandang kan. Kalau mereka tidak, kalau sekali kubalo ya je 3 tikus seorang kubalonya. Kalau awak siku bertiga kubalo. Jadi ada kawan kalau makan kambing di Indonesia naik tensi. Ya. Sibuk ceritanya sekolah kuliah. Lah contoh warak lo kan kambing lo, habis contoh dia siku bampek. Indo naik dolar. Habu coro gosatnya, sanang nyamnya dan. Kan kambing sitan banyak makan haram kan. Kan ya, nyaku balo kan di sekitar rumah. Antu habis kok kacang daun kacang kawan nabi dah. Kau bi daun ubi kawan nabi kan ya? Makanya naik dah kan. Engkau dua kambing tu kau dok bakobek. Yang tak dikobek tu awak lah kobek di tetangga. Kan ya? Akhirnya deknya kau dok tak kobek, kau dok hati nak lopeh naik darah. Kan ya? Ketika dibantai je tengok. Kalau syaitan mati kambing, tak ada tukang pegang dah. Iya di situ atau makan kambing tidak pakai
pegang awak jangan coba ni lepas 3 lah tu kamu pegang setan sarang aja nya dia tu tang kaki dia te pembuka apa tadi badan kami orang kan tapi nak kenek dosa dia kalau nak godong-godong coba sawah kini setegi awak toga tu harus pegang lah tidak bisa lah itu harus dipegang lah. Nah kami yang Sudan kau godong kami yang itu kalau Somalia adalah godong kami yang tapi godong sawah kini Sudan dan lagi yang lama Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi itu kadang-kadang kandang-kandang itu di luar kota. Maka keadaan memaksa para gembala untuk sholat di kandang kambing itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah maka dibolehkan dan diizinkan Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan di pemukiman mereka sholat di masjid. Wallahu ta'ala alam. Jadi bukan artinya kalau ada musuh haji itu ada kandang kambing jangan pilih kadang kambing tapi musuh haji dia tanah lapang kandang kambing dia tanah lapang sama nyobanya Jarir bin Abdullah al-Bajali sebelumnya. Jadi solat di kandang kau dengan solat di tanah lapang itu sama nyonya arti sama berasya dan arti berasya dengan makna tidak najis dengan mana tidak najis. Nah, tapi kalau hati berasya dengan makna tidak lodah, itu berasya lah yang di luar kandang tadi. Yang kedua memang berbeza jauh daerah tropis dengan daerah kering seperti di padang pasir itu. Bawon kambing tidak jauh sama bawon Jawa lah. Awak memang tidak tertanggung kan? Lah lombok bawon kue lara itu beza memang. Kalau mereka tidak ambilnya bawon tapi tidak terlalu menusuk bawonnya walhamdulillah. Baik kaum muslimin. Nah sekarang kenapa dibedakan dengan salat di kandang kambing kandang unta dan hadis ini akan diulang kembali oleh Imam Al-Bukhari dalam beberapa tempat nanti di dalam sahih. Nah para ulama menyebutkan beberapa alasan diantaranya bahwasanya unta itu diciptakan dari syaitan khuliqat minasy syayatin ya dan itu sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya unta itu dilarang kita sholat di kandang unta karena unta itu diciptakan dari syaitan. Nah, tabiatnya syaitan mengganggu kita salat. Jadi ya kalau setan mengganggu, setan ada mengganggu salat enggak? Makanya kita disuruh untuk merapatkan saf supaya jangan ada syaitan berdiri di antara kita. Kalau ada syaitan togak di antara awak, apa kojo? Membuat hati awak saling bermusuhan. Makanya Nabi katakan la tusawwunna as-sufuf aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Hendaklah kalian rapatkan saf atau Allah jadikan hati kalian saling berselisih. Jadi kalau tidak rapat nanti setan masuk. Kalau setan masuk, kojonya membisik-bisik. Membisik tidak pernah elok. Makanya kalau pemerintah pemerintah jangan pakai pembisik, tapi pakai penasehat. Kalau pembisik busuk, pembisik selalu membisikkan yang buruk-buruk. Tapi kalau penasehat memberikan yang sehat-sehat. Oleh sebab itu, kalau antum jangan cari pembisik ya. Jadi gubernur jangan pembisik aja, tapi penasehat. Nah, penasehat itu memang harus sehat.
orang berilmu, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Mau sehat, mau jadi penasehat. Kalau inyo perlu dinasihati lah, jandai saja jadi penasehat. Inyo aja masih perlu dinasihati. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika diangkat jadi khalifah langsung mencari orang-orang sehat untuk jadi penasehat. Siapa diangkatnya? Urwah bin Zubair ibn Awwam al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Salim bin Abdullah ibn Umar juga salah satu dari fuqaha yang 7 di Madinah di masa tabi'in. Kharijah ibn Zaid bin Khattab, dan ini adalah anak-anak dari senior-senior sahabat. Anak-anak dari senior-senior sahabat. Urwah anak Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Salim bin Abdullah bin Umar, datuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ayahnya sahabat Abdullah bin Umar yang paling konsisten mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Kharijah ibn Zaid bin Khattab, salah satu dari yang awal-awal masuk Islam di Makkah, ayahnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, Umar bin Abdul Aziz mengangkat mereka sebagai penasihat karena memang orang-orang sehat. Jadi kalau antum ingin sehat maka cari penasehat, jangan cari pembisik. Dan iblis kojo tukang bisik-bisik. Makanya jangan betampe. Tidak seperti kata seorang kiai itu rupanya elok lahnya. Setan lihat hoto sogak sama solat. Adalah setan salat. Setan mana lah mulai salat. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat, itu alasan pertama. Dan karena dia sabit dari Nabi, ini adalah alasan yang paling kuat. Nanti alasan seterusnya kita dengarkan setelah azan nanti. Bismillah. Kita azan dulu ya. Siko jalan kan? Harus itu ya. Allah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian ada yang menyebutkan alasannya kenapa dilarang atau disebut tidak boleh atau dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di tempat istirahatnya kambing unta. Di antaranya adalah karena orang dulu sering menjadikan unta sebagai pelindung mereka buang hajat. Kalau kambing kan tidak terlindung, tapi unta sedang duduk pun unta terlindung lah. Kalau buang hajat dalam keadaan duduk. Nah, oleh sebab itu salat di tempat itu kemungkinan ada najis, yaitu kencing manusianya, bukan kencing untanya, kencing manusianya. Nah, yang mengatakan ini ilahnya nanti berbeda hukum salatnya. Kalau ini ilahnya berbeda hukum salatnya. Sebab kalau seandainya karena najis itu, maka hukum salatnya batilah. Berarti salat di kandang unta hukumnya haram. Tapi ini pendapat segelintir ulama. Jelas ya? Tapi yang menjadikan ilahnya adalah karena diciptakan dari syaitan, seperti dalam hadis Nabi SAW, maka salatnya sah. Dan hukum salat di situ hanya makruh. Hukum salat di situ hanya makruh. Hanya makruh, bukan tidak sah. Lalu ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Dulu Nabi pernah selesai dalam sebuah peperangan. Nabi singgah di sebuah lembah ala tariq Makkah, di jalan antara Makkah dan Madinah. Dan karena keletihan ar-rasan Nabi SAW bermalam di tempat itu. At-ta'ris, yakni tidur malam di jalan. Terus dimintalah jadi piket atau minta oleh Nabi salah seorang yang jadi piket. Maka seperti biasanya Bilal dia maju, saya di piket Rasulullah, artinya akan berjaga. Maklum sudah terlambat tidur dalam keadaan lelah habis perjalanan dan perang, tentu perlu ada yang menjaga, baik menjaga dari serangan musuh ataupun untuk membangunkan nanti menjelang subuh. Subhanallah, di awal-awal Bilal masih tahan. Tentu tidak mungkin berjalan tawil kan duduk, itulah tunduk. Akhirnya Bilal pun kalah oleh tuntutan jasad dan fisiknya. Maka tertidurlah semuanya. Bila terjago la tabi matai, langit matai. Berarti la tinggi. Anak Nabi pertama bangun, sudah itu Abu Bakar, sudah itu Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Nabi SAW perintahkan sahabat untuk beranjak dari situ, tidak mau sholat di situ. Apa sebab? Nabi sebutkan inna hadzal wadi bihi syaitan. Sesungguhnya lembah ini ada
ada syaitannya, ya, sehingga mereka tertidur semuanya. Maka mereka berangkat dari tempat itu, kemudian berhenti di suatu tempat yang tidak jauh dan salat subuh di situ. Lah terlambat berlombat dulu ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, apakah karena tidak sah salat di situ? Wallahu a'lam. Jumhur ulama mengatakan bukan, tetapi adalah usaha kita untuk menghindari syaitan. Bukankah kita dalam salat di masjid pun diganggu oleh kan ya syaitan masuk saja dah. Woi, tak ada setan masuk saja. Setan masuk saja je. Tak kadang lah. Setan tak masuk saja. Leh. Setan masuk saja. Setan manusia, setan jin masuk saja. Tapi kau dah tonton tu dulu tu bujang-bujang dulu diangkit tengah lolo dia. Tak pernah. Ada masuk setan. Di zaman Nabi SAW, Nabi tiba-tiba mengginikan tangannya ke depan sedang sholat. Tangkona. Nabi katakan, setelah sholat tanya, apa masalah? Kata Nabi SAW, Inna syaitan arada baina yaday. Syaitan datang di depan saya mengganggu saya sholat. Nabi pun ada dicoba je, subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka fa'amsaktu bi raqabatihi, saya pegang lehernya, hatta yasila nu'amuhu, sampai qalu ayujliwunya, air liurnya, wa hajattu barada lu'abi ala yadi, saya merasakan dinginnya ludahnya di tangan saya. Tuh nampak ludah kan? Ini nampak ludah dong. Jadi ada seorang namanya liberal malahida, tidak percaya ke hadis siapa yang tidur dalam keadaan tidak berwudu dan bersuci kemudian tidak bangun subuh, koncong syaitan di telinga. Ini kan jangan salat begini kan, itu sampai tak iyo hadis kodonya, dan kodo tak salah subuhnya. Indak nawa kencang setan dudanya. Apa coba caranya yakin jadinya? Ustaz, mau cara yakin jadinya? Hah? Tak pernah nak uang tengok dia ni. Tak nak kacau setan di telingornya. Padahal kaulai fazalika balas syaitanu fi udhunai. Sah? Apa nama suara Ustaz? Tak dia cahaya dia di sana. Apa dia cahaya? Dia sanang nyacu cahaya juga setan adonya. Lainnya, lepona nampak. Enggak, sayanya tak nampak apa lagi. Sayanya tak nampak apa lagi. Kancang. Ya Nabi SAW merasakan dingin ludahnya, tapi tidak ada ludah, karena ludahnya tidak sejenis ludah kita. Ini tidak nampak apalagi ludahnya. Nah, kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, laula da'wati akhi Sulaiman la amsaktu bihi wa awthaqtu fi saniyatin min sawar masjid yal'abu bihi sibyanul Madinah. Kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, apa doa Nabi Sulaiman dulu? Rabbi ufirli. Enggak, sebelumnya kan ada kalimat sebelumnya, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, beri saya kerajaan yang tak diberikan kepada seorang pun setelahku. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi SAW kalau bukan karena ingat doa itu, saya ikatkan dia di tiang masjid. Tapi kan itu khusus untuk Sulaiman, menundukkan syaitan.
Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, berarti diganggu syaitan tidak membatalkan. Nah, diganggu oleh syaitan tidak membatalkan salat. Makanya berangkatnya Nabi dari lembah tadi bukan karena salat di situ tidak sah, tapi menghindari gangguan syaitan. Makanya hukumnya berbeda antara ulama yang menyebutkan ilahnya larangan salat di kandang onta itu, yang menyebutkannya sebagai ilatnya kencing tuannya, dengan ilatnya diciptakan dari syaitan. Kalau ilatnya kencing tuannya najis. Tapi kalau kencing untanya tidak najis. Tapi karena diciptakan syaitan, maka salat tetap sah di situ, tapi makruh. Nah, di antara ilat yang disebutkan para ulama adalah bahwa onta itu syadidun nufrah wal intiqam. Jadi onta itu orangnya kasar, binatangnya kasar. Beko jinjin tengah salat dia nyangau ada. Pada tuan-tuan nengoknya unta dimasuk polot tengok malu dia lah muncungnya. Pernah nengok? Tak pernah nampak saya. Jadi wangkon nama punginya kan mengobeknya. Itu dia tentang polot tang dia diangkat dia. Diangkat dia. Tergantung kaki curu deh gue deh, orang Sudan nampak kena tengok. Jadi kaum muslimin saya diangkat, kue tali untuk saya bisa mangkit ada ha, masya Allah, barakallah. Aku tengah salat, mereka bangkit setan. Makanya nanti berbahaya bagi kita. Nah kalau seandainya aman, karena juga sabit dari sebagian sahabat. Tidak salah saya termasuk Jabir bin Samurah atau Ibn Abbas atau selain keduanya, mereka salat dan menjadikan unta sebagai pembatas atau sutrahnya. Jadikan unta sebagai batas sutrahnya. Berarti juga ini menunjukkan bahwa sahabat berpemahaman bahwa salat di situ tidak haram, tapi makruh. Nah, wallahu taala alam. Baik, sebagian ada yang mengatakan kenapa salat di di kandang kambing itu karena pakai alinnya, pakai alas. Dijawab oleh sebagian tak, zaman itu hampir tidak pakai alas. Di musajid ada sejadah kan? Musajid ada sejadah, dan ini kan perlu dalil untuk buktikan, dan itu tidak ada disebutkan secara spesifik bahwa mereka ketika sholat di kandang kambing pakai alas. Itu hanya istinbat dari sebagian ulama, dan itu tidak ada dalilnya yang sabit. Allah taala alam. Sama sebagian ulama istinbat kan, kalau tertutup kon yang tidak usah sujud di rusak dia kan, iya tertutup kon yang tidak usah sujud kan, ada nyebut macam itu tapi Syafi'i. Jadi kalau masalah yang tertutup tidak usah sujud, lutut tak usah buka tu sujud. Tak begitu ya. Kalau itu ilatnya berarti lutut mesti juga dibuka. Kalau buka lutut tengah sujud. Bagi yang mengatakan lutut masuk dalam batas aurat, batal salat. Kan iya? Kalau itu mana pakai khuf, pakai sepatu salatnya. Kan ada al-mashu alal khuffain. Kalau gara-gara tidak menyentuh lantai anggota sujud itu, tidak sah sujud, berarti buka tidak. Cuma dia mau nyapu di atas dua sepatu atau menyapu dua kaos kaki. Nah, makanya hal ini buat baconya, kecil ada baco deh kan. Kadang-kadang kan tak sengaja gitu tertutup nego kan, tun seorang ni. Kadang lihat tekanang betun kan. Nah, antar dia tu bukan biar usah ditoleh. Orang takutlah tertutup tak usah sujud kan. Kan iya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat sampai kini dah luas sudah dalil. Kalau luas sudah tunjuk Allah, cerita dalil yang tadi juga. Nah, anak ambil itu ini ya. Baik.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, saya mau dulu khutbah ada sebagian masjid begini masih bertahan bosok khutbah Jumat mesti bahasa Arab. Alasannya tadi, alasannya kan pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Oleh sebab itu sholat sebagaimana sholat tidak boleh kecuali bahasa Arab, maka khutbah pun tak boleh bahasa Arab. Masuknya kan? Cuma ada kalau tapi kalau lain dulu. Kalau gitu, suruh khatib menghadap kiblat khutbah. Ah? Kerja? Mana labia kuih syaratnya menghadap kiblat kata bahasa Arab. Tak ada kiblat. Berarti tak sah khutbah kecuali menghadap kiblat. Cubalah. Ya salahnya mah ada ke jemaah ni lolok jemaah gitu. Apalagi kalau sudah membelakangi jemaah. Jadi sebetulnya itu kan main akal-akalan, main akal-akalan. Istimbatnya kadang-kadang banyak pendapat para ulama yang kadang-kadang ada dalil, kadang-kadang dalilnya tidak cukup. Hanya kadang-kadang istimbat seperti itu. Terbayang oleh mereka itu lalu disebutkan dituliskan dalam kitab fikih. Sudah itu awak bantah kemudian. Kadang dosa coba dulu kan tak baca dia dulu, tak baca kitab turas dulunya. Faham? Jadi sangkut tak baca kitab kunyang. Ya dah. Bahkan kitab putih pula kunyang dah kan. Izinkan kitab kunyang, kitab putih pula dah kunyang. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi ketika mereka menyebutkan bahwa itu beralas, itu istimbat, bukan ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau ada kan berarti kan tidak balik, tidak boleh tidak. Jika tidak ada dalil secara spesifik yang mengatakan itu dengan alas, sehingga tidak ada perbedaan tidak beralas atau tidak. Yang penting boleh solat di kandang kambing dan dilarang solat di kambing unta, dan larangannya larangan makruh, tidak sampai haram. Wallahu ta'ala alam. Makruh tanzih. Barakallahu fiik. Tapi kalau ada nomor rahasia channel nomor rahasia tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mudah-mudahan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lepas itu ya keberatan majelis. Silakan. Kita jawaban isu. Dibatalkan deh. Nyala sudah berjalan langsung. Enggak, kalau seandainya apa namanya lupa dia menjaharkan Al-Fatihah. Nah, menjaharkan itu apakah wajib? Tidak wajib. Maka tidak perlu dia batalkan, karena tidak ada yang batalkan. Andai pun wajib bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak ada masalah. Justru membatalkan itu tidak boleh. Wala tubtilu a'malakum. Tidak boleh membatalkan amal kecuali dengan pembatal. Sedangkan menjaharkan itu tidak wajib. Artinya kalau sempat mau sholat seorang, sholat isya, berjaharkan, boleh jahar, boleh tidak dijaharkan. Tapi kalau tidak kan ancak dosa awal nganggu uang aja. Nah, kaum muslimin. Jadi bapak cara membatalkan ya? Alah, kalau lang ucap sudah salat rumah. Itu ulang dia. Nah, kami tadi siang kejadian juga pesajik kami. Imam tadi Abu Gugum dah itu ke arahnya teman telah ambil azan kan tadi. Nah, lapin jare. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah itu tu batu sudah itu. Batu istilah batu tak apa. Kan biasa kalau kita sahur tak sakit kadang kan batu ada kan.
menghilangkan itu. Senyumat sedegan ini pas salat zuhur tadi, subhanallah. Tetian sahabat itu tianya lek guliknya qamatnya dah. Nya enggak gulik kan dia qamat tadi. Ayah. Awak sudah wudu aja lah qamat nang kan. Asal tadi alun apa dulu alun waktu qamat kan. Nanti lek guliknya qamat. Nah. Kalau dibatalkan lah astagfirullah itu batal dia. Tidak batal sono. Ini kalau batal solat imam, batal solat makmum deh. Tapi kalau batal solat makmum, solat imam tidak. Makanya itu bezo imam je makmum. Makanya kalau ulah batal ulang sono dia. Kalau tidak batal kan ulang. Tidak tambah tetap alhamdulillah ya apa namanya tidak makmum kan sebenarnya bisa mengingatkan dengan subhanallah ya kan bisa mengingatkan dengan subhanallah atau ibu-ibu dengan menepuk tangan tidak aja tangan dia lapih lah tidak jawab dia lapih lah subhanallah. Nya suatu kadang nya nak nikahnya malam itu dah. Subhanallah. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang blank gitu ya. Blank kadang. Ingat semangat. Kadang kalau Allah nak apal dia ada waktu itu loh. Kan ya? Kan pada ngalami Ustaz ya? Pada ngalami. Ya, ayat yang paling apal wanu ara'aital ladzi kazzabu ini ayat kedua nak kan nyambung gini lah. Dan tujuan tak ada nyambung tu, so pindah ayat lain. Iya, nah. Ampun. Subhanallah. Kan pada ayat paling lancar tu baru kan. Dan paling kodok baca, zikir kan lolok baca, kemudian di salat sunat subuh baca, di witir baca. Itu kodok baca tapi itu non luhur. Nah. Jasurnya apa Ustaz? Gitu abudu ya. Nah ini ada pengganti tadi lah. Ini ada batal karena sebab syar'i, yaitu batal wudu, kemudian dia ganti dengan yang lain. Ada istikhlaf namanya. Atau ada ini balik kembali ngambil posisi di imam. Artinya itu diizinkan secara syar'i. Itu tidak salatnya mau dibatalkan dah. Tuh. Makanya sebelum dibatalkan ini ingin tadi. Nah, ini memang kadang-kadang tidak kaji kadang lupa waktu turunnya lah jalan saya itulah lupa habis kan kaji. Allah musta'an. Ini gugup dosa. Jadi imam tu kalau macam itu kejadian pasti gugup. Nyolang ayat, sujud sahwi. Lupa sujud sahwi sudah itu. Aku lalu lupa sodo tak apa jalan yurfa'ul qalam, diangkat pena. Ya karena artinya kan yang lupa itu bukan rukun, tapi adalah yang wajib. Tapi kalau rukun lupa tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tidak juga mau diganti dengan apapun, harus diulang. Nah, tidak mesti. Karena sujud sahwi itu meninggalkan yang wajib atau menambah yang tidak boleh ditambah. Nah, misalnya, batal salatnya.
Ya, kecuali mazhab Abu Hanifah yang tidak mengatakan batal. Nah, jadi bukan petang kejadian mah di salat Idul Fitri tahun petang di Mesir. Di Mesir imamnya lupa, menteri wakafnya lupa, presidennya lupa, muftinya lupa. Dan ada ingat soalnya. Kalau misalnya di rakaat kedua langsung apa namanya, rakaat kedua langsung ke ayat aja. Dia nak copek agaknya kan, dia nak copek presiden belakang mah. Jangan bertahu lah agaknya, wainya jangan panjang daknya kan. Jadi lah gugup aja lah, langsung lah li'ila fi Quraisynya. Tak ada Al-Fatihah dosa. Diam sudah belakang dulu. Di situ ada muftinya, mufti negara. Di situ ada menteri, para menteri. Ada panglima angkatan bersenjata, kepala kepolisian. Kan presiden lengkap lah sudah. Itulah gugur imam negaranya. Di akhirnya ketika selesai sholat, sampai selesai sholat tidak ada komentar lah. Akhirnya terpaksa penyesuaian lah. Waktu tadi imam pindah mazhab ke mazhab Hanafi, ya Bu Hanifah. Nah, nah, jadi kaum muslimin muslimat yang matilah. Di Maroko beberapa tahun yang lalu terjadi juga. Imam lupa baca Al-Fatihah. Cuman Laila salah. Punya makmum Al-Fatihahnya. Akhirnya batal salat makmum. Tapi lewat pun di rakaat pertamanya. Jadi Allah musta'an. Jadi kadang-kadang nya wow hebat saudara sih. Makanya wasawi kadang-kadang ilmu waktu itu kacau deh, gugup gitu. Ya kan mufti. Enggak mungkin orang tak berilmu kan. Kemudian Grand Sheikh Syekhul Akbar nawujud menteri itu akhirnya mungkin gak saja itu dah berpikir sama masyarakat hapus jawaban memikir bapak cara maksudnya di mazhab Abu Hanifah lahnya. Jadi itu dan mas pengalaman masing-masing berbeza tuh. Kan di zaman Nabi SAW ketika Nabi 2 rakaat salat asar, ada Abu Bakar, ada Umar, tentu di merekanya cuman takut nyambuin tapi beralasan karena wahyu kan masih turun kan, wahyu masih turun dan mereka tahu Nabi itu maksum akhirnya dilampailah barangkali ada sesuatu atau punya keterangan Nabi nanti kan itu tunggu keterangan Nabi. Untung ada Dzusyimalin atau Zulyadin datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, aku siratis salah amnasita, salat di qasar kah atau engkau lupa? Nabi sama sekali blank. Allah sengaja, Allah berkehendak supaya Nabi waktu itu memang dilupakan supaya jadi contoh bagi yang lain, jadi sunnah nanti. Kalau awak dia memang banyak pikiran lupa. Nah, jadi kaum muslimin muslimat, akhirnya kata Nabi, ma qasartu apa ma nasitu wala qasaratus salat. Ambo tak lupa salat tak dikasar. Nah, macam itu berarti yakin Zulyadin, kalau itu berarti lupa Rasulullah. La bal nasita, kalau itu kamu lupa. Bawa Nabi tanya ke Abu Bakar, iya nyinyurnya, iya Rasulullah. Jadi Nabi nak abang ngira apa dah kalau sabunya kan dah, karena memang tadi mauqif itu posisi kondisi waktu itu tuh membuat orang kadang-kadang antara mengingatkan dengan tidak. Sosok tak apa nak ingat. Jadi mazhab Hambali je lah kan, atau mazhab Maliki. Nah, itu tadi di Maroko tu Ajo Muhammad Al-Khamis lah kan salat di belakang itu ulama-ulama godangnya menteri-menteri kan. Lalu kalau imam baca Al-Fatihah, kalau pun ayat tak apa coba lihat.
Artinya betulnya belakang tu Al-Fatihah, Al-Fatihah katanya. Jadi lupanya masuk subhanallah. Ini baca akab dalam solat jadi. Nah, dengan sesuatu yang tidak syar'i. Andalah dan ulang solat sunat. Tapi salatkan salat sunatnya juga salat sunat. Intinya kaum muslimin rahimahumullah Allah, kadang-kadang kita waktu itu tidak bisa tidak bisa kadang mengingatkan karena jadi hal-hal yang di luar kesanggupan kita. Allah Ta'ala alam. Jadi tidak apa-apa, seharusnya tidak dibatalkan, tapi karena sudah dibatalkan dan diulang, alhamdulillah sudah selesai masalah. Kan diulang salatnya, alhamdulillah. Lah sudah salam mau diulang atau lah? Lihat dekat pertama umurnya anda umur kalau sampai lah sudah zikir boleh gimana kan. Oh nak copet dah aduh kau jauh juga jinya. Nah alhamdulillah masih dekat pertama umur. Ayat kan dah panjang lah. Oh so salat siang jadi kan. Nyatawan Allah bunak. Iyalah, semoga Allah memaafkan kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.